Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you'll be fine. Oke, baik. Anak-anak apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pertemuan pertama kita di semester kedua ini, kalian sudah masuk ya di lesson 9. The title is I am playing Cici Putri. Cici Putri termasuk dari salah satu permainan tradisional kebudayaan Betawi. Oke, in this part dalam pelajaran ini you will learn about, kalian akan belajar tentang simple present tense, daily activities, and adverbs of frequency. Oke, kalian akan belajar mengenai 3 hal tersebut ya. Tapi sebelum itu, mohon terlebih dahulu mendengarkan penjelasan untuk materi yang akan kita bahas di lesson 9 ini. Mohon disimak. Pengertian simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi pada saat ini. Karena terjadi pada waktu sekarang, maka pasti menggunakan kata kerja pertama yaitu verb one. Dalam susunan kalimatnya, kalian akan melihat pada contoh berikut. Nah, fungsi dari simple present tense sendiri adalah untuk mendeskripsikan kebiasaan, situasi yang tidak berubah, kebenaran umum dan jadwal tetap. Nah, simple present tense sendiri biasanya digunakan untuk hal-hal yang kita lakukan seperti biasa. Untuk penjelasannya nanti ya, Miss akan jelaskan kemudian. Untuk bahasan kali ini, Miss akan menjelaskan mengenai simple present tense yang mendeskripsikan tentang kebiasaan ya, yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan terjadi atau yang biasa dilakukan, itu habitual action ya. Nah, tentunya ini simple present tense yang menyatakan seberapa sering kegiatan terjadi itu tentunya harus ada penambahan untuk keterangan waktu. Nah, keterangan waktu dalam simple present tense biasanya menggunakan adverb of frequency. Nah, untuk adverb of frequency sendiri itu banyak ya untuk keterangan waktunya. Bisa kita lihat di sini. Di sana ada tertulis always. Nah, artinya selalu, often artinya sering, usually artinya biasanya, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, never tidak pernah, 3 days a week 3 hari per minggu, twice a month 2 kali sebulan, 8 hour a day 8 jam per hari, every day setiap hari, every month setiap bulan, 3 times a week 3 kali seminggu. Nah, ini kata-kata yang telah disebutkan tadi termasuk dalam adverb of frequency. Nah, untuk yang biasanya kita menggunakan kata always, usually. Nah, itu yang akan coba kita bahas pada pembelajaran kali ini. Tetapi yang lain juga perlu ya. Kalau ini tidak harus 3 days a week saja, boleh 2 days a week diganti boleh. Nah, ini juga tidak harus 8 hours saja, 8 jam saja, boleh menjadi 1 hours, 2 hours. Nah, tergantung dari seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan atau menjadi kebiasaan ya. Oke, di sini sudah tersedia tabel yang sudah kalian tentunya bisa lihat juga ya di buku masing-masing. Nah, tabel di sini, simple present tense ini menjelaskan tentang habitual action atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Nah, kita bisa lihat, simple present tense itu mempunyai rumus ya nak dalam pembentukan kalimatnya. Rumusnya yaitu subject plus verb one ditambah s atau es. Nah, kita lihat penjabarannya. Pada tabel di sana ada kolom untuk subjek, verb, dan sentence. Subjek adalah pelaku, yaitu orang yang melakukan kegiatan. Verb adalah kata kerja, ya, kegiatan yang dilakukan. Kemudian sentence adalah penjelasan dalam kalimat. Nah, untuk simple present tense ini digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan atau situasi-situasi yang dilakukan yang tidak berubah. Ya, misalkan kita di sini sudah terlihat ya untuk contoh subjeknya I, you, they, we. Nah, kita lihat di sentencesnya penggabungannya dengan kata kerja go. I go to bed at 9 p.m. Aku pergi tidur di jam 9 malam. You go to school at
7 o'clock. Kamu berangkat ke sekolah atau pergi ke sekolah di jam 7 pagi atau 7 tepat ya. We go to school at 6 a.m. Nah, kami berangkat ke sekolah jam 6 pagi. They go to school on foot. Mereka berangkat ke sekolah atau pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mungkin tidak berubah ya untuk kegiatan-kegiatan tersebut, dan sepertinya mungkin dilakukan terus-menerus ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, berikutnya untuk she, he, it. Nah, she, he, it adalah termasuk orang ketiga tunggal. Nah, pada orang ketiga tunggal ini verbnya berubah, nah ada penambahan s dan es. Kita bisa lihat pada kata goes dan rides. Di kata goes itu penambahannya ada e dan s, sedangkan di kata rides penambahan hanya s saja. Kenapa? Karena untuk kata kerja yang berakhiran huruf hidup atau a, i, u, e, o itu memang harus ditambah es. Nah, untuk go sendiri memang perlu ditambahkan es, tetapi untuk rides itu hanya ada penambahan s saja, karena untuk akhirannya itu sudah ada e depannya, di depan s-nya, jadi tidak perlu pakai double e ya, jadi cukup menambahkan s saja. Kita lihat untuk di kalimatnya menjadi he goes to school by bus. Dia berangkat ke sekolah dengan bis. She goes to school by bus. Dia, nah ini dia perempuan ya, tadi dianya laki-laki. He untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan. She goes to school by bus. Dia berangkat ke sekolah menggunakan dengan bis ya. She writes a diary. Dia menulis buku diary. She writes a story. Dia menulis sebuah cerita ya. Jadi ada perbedaan ya untuk penulisan dari verbnya. Kalau yang untuk subjek orang pertama Ayu Dewi hanya go saja untuk kata kerjanya. Nah, untuk she, he, it orang ketiga tunggal ada penambahan e, s dan es ya. Kita lihat di contoh berikut. Nah, berikutnya kita lihat contoh simple present tense yang juga menyatakan kegiatan sehari-hari, tetapi ini ada penambahan untuk time expression atau keterangan waktu. Keterangan waktu di sini digunakan yaitu untuk menyatakan seberapa sering kegiatan tersebut terjadi. Ya, kita lihat pada contoh pertama, I always play basketball. Nah, di sini ada kata always. Always termasuk dalam adverb of frequency yang menjelaskan artinya selalu. Nah, ini kan I always play basketball. Artinya aku selalu bermain bola basket ya. Next, kedua, we usually have lunch at 12 o'clock. Nah, artinya usually ini termasuk juga dalam adverb of frequency, yaitu keterangan waktu yang menyatakan kegiatan tersebut sering dilakukan. Nah, artinya sendiri dari we usually have lunch at 12 o'clock yaitu kami biasanya. Nah, tadi kan always selalu, usually artinya biasanya. Kami biasanya makan siang di jam 12 siang ya. Jadi tuh kegiatan yang dilakukan always, usually, nah selalu, biasanya itu terus. Jadi dia selalu makan di jam 12 siang dan juga dia selalu bermain bola basket ya. Nah, contoh berikutnya, she studies English in the afternoon. Nah, dia belajar bahasa Inggris di siang hari. Nah, ini kegiatan yang dilakukan juga di siang hari yaitu belajar bahasa Inggris. Nah, untuk kata studies-nya ini berubah ya, karena kan dia menggunakan she, jadi tambahin es belakangnya seperti tabel tadi ya. Cuma y-nya diganti ya, y-nya dibuang, ditambahin es. Next, they always go to the library after school. Ada kata always ya, ada kata go. Go tidak berubah karena subjeknya they. Mereka always selalu go to the library after school, pergi ke perpustakaan setelah sepulang sekolah. Next, nah I always have breakfast at 7 a.m. Ada kata always, aku selalu sarapan pagi di jam 7 pagi. Next, I have a shower at 6 a.m. Aku mandi di jam 6 pagi ya. He does homework in the evening.
Dia mengerjakan pekerjaan rumah atau tugasnya di malam hari. Nah, di sini ada kata das ya, Nak. Das ini berasal dari kata do. Nah, karena dia menggunakan he termasuk orang ketiga tunggal, jadi ada penambahan es. Nah, kenapa es? Karena do adalah huruf terakhirnya berakhiran huruf hidup a i w o. Jadi untuk huruf hidup ada penambahan es di belakangnya. Oke. Lesson 9. B. Listen to the recording and repeat out loud. Activities at home. Wake up, brush teeth, pray, have a bath, have breakfast, go to school, study, sweep the floor, eat with my family, cook, watch TV, sleep, do homework, play football, play Cici Putri, read. Activities at school. Study in the classroom, clean the classroom, go camping, write notes, do sport, draw pictures, gardening, read in the library, play basketball. Baik, sudah melihat ya, Nak ya, untuk gambar dan juga mendengarkan dari native speaker bagaimana cara pelafalan untuk setiap kata ya. Nah, di sini Miss akan bantu untuk menjelaskan. Nah, kita lihat dulu di sini ada activities at home, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah. Nah, contohnya gambar yang pertama wake up. Wake up artinya bangun ya. Bangun tidur ya. Kemudian brush teeth artinya menggosok gigi. Pray artinya bisa kita istilahkan dengan kalau di umat muslim sholat ya. Kalau sama juga mungkin beribadah ya. Have a bath yaitu mandi. Have breakfast sarapan pagi. Go to school berangkat ke sekolah atau pergi ke sekolah. Study, nah yang tadi study belakangnya hurufnya y ya. Nah, belajar. Sweep the floor yaitu menyapu lantai. Eat with family makan bersama keluarga. Cook memasak. Watch TV menonton televisi. Sleep tidur. Do homework, nah ada kata do. Do homework artinya mengerjakan pekerjaan rumah atau mengerjakan tugas atau juga mengerjakan PR. Play football bermain sepak bola. Play Cici Putri bermain permainan Cici Putri. Dan terakhir read itu membaca. Nah ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan kegiatan yang biasa dilakukan di rumah. Activities at home, kegiatan yang biasa dilakukan di rumah. Nah selanjutnya activities at school, kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nah, apa saja bisa kita lihat. Sini ada study in the classroom, belajar di dalam kelas. Kemudian clean the classroom, membersihkan ruang kelas. Go camping, pergi berkemah. Write notes, mencatat. Do sport, olahraga. Draw pictures, menggambar. Gardening, berkebun. Read in library, membaca di perpustakaan. Play basketball, bermain bola basket. C. Listen to the recording and repeat out loud. We usually play Cici Putri after school. We usually wash dishes in the morning. I usually wash clothes in the afternoon. I usually read a newspaper in the afternoon. I always comb my hair in the morning. We always study together after school. I always do my homework in the evening. I usually read a book in the evening. We always pray together in the afternoon. I always have a shower
at 6 a.m. I always have lunch at 1 p.m. We always have dinner at 7 p.m. Oke, baik, sudah mendengarkan ya untuk recordingnya. Next, misalkan dijelaskan untuk bahasan setiap gambarnya. Kita lihat gambar dari gambar yang pertama. We usually play Cici Putri after school. Ada kata usually, artinya apa? Usually, ya biasanya. Kami biasanya bermain permainan Cici Putri setelah pulang sekolah. Gambar kedua, next. We usually wash dishes in the morning. Nah, kami biasanya mencuci piring di pagi hari. I usually wash clothes in the afternoon. Nah, aku biasanya mencuci baju di siang hari. I usually read a newspaper in the afternoon. Aku biasanya atau saya biasanya membaca koran di siang hari. I always comb my hair in the morning. Aku selalu menyisir rambutku di pagi hari. We always study together after school. Kami selalu belajar bersama sepulang sekolah. I always do my homework in the evening. Aku selalu mengerjakan tugasku di malam hari. I usually read a book in the evening. Aku biasanya membaca buku di malam hari. We always pray together in the afternoon. Kami selalu beribadah bersama di siang hari. I always have a shower at 6 a.m. Aku selalu mandi di jam 6 pagi. I always have lunch at 1 p.m. Aku selalu makan siang di jam 1 siang. We always have dinner at 7 p.m. Kami selalu makan malam di jam 7 malam.